Francisca Adita Kismaningrum dari SMP Negeri 2 Jatilawa. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita belajar. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, kita mulai pelajaran IPA kelas 9 pada hari ini. Pernahkah kalian melihat pohon ini? Pernah? Pohon ini biasanya terletak di lingkungan sekitar kalian, ya. Jadi otomatis kalian sudah pernah ya. Nah, coba untuk pohon ini berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu? Ya betul, ya itu berkembang biak dengan cara bertunas. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Untuk kompetensi dasar hari ini bisa dilihat di sini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini, ya, kalian bisa membacanya di sini. Anak-anak, pada hari ini kita fokus tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sistem perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu ada dua. Anak-anak ada yang sudah tahu apa saja yang termasuk sistem perkembangbiakan vegetatif? Apa ya? Sistem perkembangbiakan vegetatif itu ada dua. Ya, betul? Jadi sistem perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama itu ada sistem perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua itu ada sistem perkembangbiakan vegetatif buatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang pembagian sistem perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu tentang pengertian sistem perkembangbiakan vegetatif? Ayo, ada yang tahu nggak ya? Kira-kira apa ya pengertiannya? Nah, coba kalian ada yang tahu? Ya, itu masih salah. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif itu seperti ini pengertiannya. Nah, jadi kalau sistem perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Berikut merupakan contoh dari vegetatif alami. Nah, yang pertama itu ada stolon atau yang disebut dengan geragi. Kemudian yang kedua itu ada rizoma. Nah, kemudian yang ketiga itu ada umbi lapis. Kemudian yang keempat ada umbi batang. Kemudian yang kelima ada umbi akar, dan yang terakhir itu ada tunas. Kemudian contoh dari vegetatif buatan yang pertama itu ada stek. Kemudian yang kedua ada cangkok, ada menempel, kemudian ada menyambung, kemudian ada merunduk.
kita sudah mempelajari tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Nah, coba apa perbedaan vegetatif alami dan vegetatif buatan? Nah, coba kalian ada yang tahu perbedaan antara vegetatif buatan dan alami? Apa ya? Nah, coba kalau vegetatif alami ya, itu merupakan cara perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Ya, sedangkan kalau vegetatif buatan itu cara perkembangbiakan melalui campur tangan manusia. Nah, dari sini sudah paham ya kalian tentang perbedaan vegetatif alami dan buatan? Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Jadi vegetatif alami itu yang pertama ada rizoma. Nah, coba kalian perhatikan tanaman jahe berikut ini. Nah, pada tanaman jahe memiliki batang yang berruas-ruas ya, yang menjalar di atas permukaan tanah. Rizoma ini yang disebut dengan akar rimpang. Ya. Nah, berikut merupakan contoh lain dari rizoma. Nah, yang pertama ada kunyit, kemudian yang kedua ada lengkuas. Yang kedua itu ada stolon atau geragi. Perhatikan gambar tanaman stroberi berikut ini. Pada tanaman stroberi, batang menjalar di atas tanah atau yang disebut dengan sulur. Anak-anak ada yang tahu contohnya selain stroberi? Untuk contoh stolon atau geragi itu ada rumput teki, kemudian ada eceng gondok, dan ada pegagang. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis merupakan modifikasi antara batang dan daun. Nah, coba perhatikan contoh irisan bawang berikut ini. Jadi umbi lapis merupakan tumpukan daun yang tersusun secara rapi. Nah, coba selain contoh bawang merah, ada yang tahu contoh yang lain? Apa ya contoh dari umbi lapis yang lain? Nah, contohnya itu ada bawang bombay. Selain bawang bombay, itu juga ada bunga lili. Yang keempat ada umbi batang. Ya, jadi kalau umbi batang itu merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan bagian ujungnya itu menggembung yang berisi cadangan makanan, yaitu yang disebut dengan umbi. Kemudian untuk contohnya itu ada kentang. Kemudian contoh yang lain itu ada ubi jalar dan ada talas. Kelima itu ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berkembang membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, contohnya itu ada wortel. Kemudian contoh yang lain itu ada lobak. Kemudian ada yang terakhir itu ada tunas. Nah,
Tunas merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah yang berada di sekitar tumbuhan itu sendiri. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan merumpun. Nah, contohnya ya di dalam lingkungan sekitar kalian ya, kalian bisa melihat itu ada tanaman pisang. Kemudian selain pisang itu juga ada tanaman bambu. Kemudian untuk yang kedua itu ada sistem perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, yang sudah kalian ketahui bahwa sistem perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan gamet jantan dan gamet betina dan melibatkan campur tangan manusia. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pengertian dari vegetatif buatan, ya, nanti kita akan membahas tentang contoh dari vegetatif buatan. Nah, yang pertama itu ada cangkok. Cangkok merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang tumbuhannya, kemudian dibalut dengan tanah. Setelah dibalut dengan tanah, nanti akan muncul akar. Nah, yang nantinya batang tersebut dipotong, kemudian ditanam di tanah. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok ya, itu tumbuhan yang termasuk tumbuhan dikotil. Nah, contohnya ada pohon jeruk, mangga, dan lain-lain. Yang kedua itu ada stek. Ya. Stek itu merupakan cara perkembangbiakan dengan cara memotong tumbuhan ya, yang kemudian potongan tersebut ditanam di tanah. Nah, bagian tumbuhan yang dapat ditanam itu antara lain ada tangkai, batang, dan daun. Kemudian untuk contoh stek batang itu ada ketela pohon. Ya. Kemudian untuk contoh dari tangkai itu ada mawar. Kemudian yang terakhir itu ada stek daun. Ya, contohnya itu ada tanaman Wijaya Kusuma dan tanaman Sansevieria. Yang ketiga ada merunduk. Nah, merunduk merupakan cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara membengkokkan batang atau ranting dan menguburnya ke dalam tanah. Kemudian bagian ruas batang tersebut akan muncul akar, kemudian akan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman merunduk ada tanaman alamanda, kemudian ada tanaman apel. Kemudian yang keempat itu ada menempel atau okulasi. Nah, menempel atau okulasi itu merupakan cara perbanyak tumbuhan dengan cara menempel mata tunas ke bagian batang tumbuhan yang jenis. Nah, tujuan dari menempel itu untuk menggabungkan dua tanaman yang berbeda sifatnya sehingga menghasilkan bunga atau buah yang berbeda. Kemudian yang terakhir ya, itu ada menyambung atau mengentel. Menyambung itu menggabungkan batang atas dengan batang bawah pada tumbuhan yang
sejenis. Contohnya, kalian bisa lihat di sini ada tanaman bougainville ya. Jadi di dalam tanaman bougainville ini satu pohon ada berbagai macam warna. Contoh yang lain itu ada pohon mangga. Ya, kalau kalian ingin menghasilkan pohon mangga yang bagus, ya kalian bisa memilih bagian atas yang memiliki buah yang besar dan manis. Nah, kemudian pada bagian batang bawah kalian bisa memilih yang memiliki akar yang kuat. Anak-anak, setelah kalian pelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada vegetatif alami. Yang kedua itu ada vegetatif buatan. Silakan kalian kerjakan soal berikut ini ya. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian, lalu foto dan kirim ke WhatsApp pribadi saya. Ditunggu ya. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini dengan saya, Bu Francisca, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap semangat walau kita belajar dari rumah. Seperti peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, jika kalian ingin mendapatkan sebuah kesuksesan, kalian harus bersusah payah terlebih dahulu. Cukup sekian pembelajaran dari saya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.